Serang, bajingan. Ano pingsan ka naman? Hah? Ano pingsan? Ayah. Anjing, budi ka na, uy. Blog yung parang pisan Iya anjing 5 tembakan goblok. Leuwih merah anjing. Bajingan. Tadian na unggul 5 pai. Pintu tutup. Mata cok. Anjing sembur gas air mata, guys. Videokan, oi. Gas air mata oi. Baru aja gue pengen tenang gitu. Karena demo hari ini bisa kalian lihat ya dari story Bung Ferry di sini. Pokoknya di sini udah ini dah. Kita by the way hari ini turun gitu bener-bener dengan kondusif, tenang. Di hari sebelumnya kita mundur dari tanggal 31 agar nggak terjadi darurat militer gitu teman-teman ya. Sumpah ini tadi karena emang udah situasinya damai ya, chill gitu. Gua ngeliat story Bung Ferry juga udah bisa tersenyum gua, maksudnya inilah saatnya gitu kan. Kita tunjukkan attitude kita tunjukkan kesopanan kita dalam bersuara gitu. Lihat. Di sini lihat Bung Ferry. Turun ini. Nih. Kondusif semuanya. Oke, di sini kita bacain dulu. Semua gue merinding anjir. Gue lihat itu tadi ya story yang terbaru dari Bung Ferry itu sekitar 40 menit yang lalu. Fuck. Kita nggak ngelawan, kita udah nggak ngelawan. Wah, sumpah kalau kayak gini nafas gue tuh kayak yang video kemarin pertama gue bikin ya. Nafas gue tuh jadi terengah-engah lagi anjir. Gue nggak tahu ya apa gue punya gejala panic attack ya, jadi gak ngerti gue. Oke, kita lanjut ya. Sorry banget kalau misal gue nafas gue sambil terengah-engah teman-teman ya. Oke, kita baca dulu nih 9 jam yang lalu, bahkan 9 jam yang lalu teman-teman. Jadi hari ini gue tuh rada bersantai gitu lah. Pengennya kayak gitu, tapi oke, kita lanjut ya. Dear aparat dan otoritas, sampai sore ini kalian bisa lihat sendiri seluruh masyarakat dan mahasiswa menggunakan haknya dengan benar di seluruh Indonesia. Bahkan penumpang gelap mereka sendiri yang tangkap yang harusnya menjadi tugas kalian. Gak ada dari mereka yang datang dengan tujuan anarkis menyakiti sesama. Teman-teman, kalian luar biasa. By the way, ini juga 9 jam yang lalu kita sedikit rewind story Bung Ferry ya. By the way, ini 9 jam yang lalu ada provokator yang tertangkap. Dan gue juga habis nonton Guru Gembul ya. Tadi juga ada statementnya yang menurut gue bagus banget. Ini kita lihat dulu, kita lihat sedikit aja ya. Batas ini hari ini sepertinya mereka sudah masuk ke dalam fase
rekonfigurasi, di mana mereka itu nampaknya sedang berpikir kembali apakah kita lanjut atau tidak. Kemudian dia tuh lagi mikir nanti demagognya di mana, penjahatnya di mana dan lain sebagainya gitu. Sepertinya memang seperti itu. Makanya orang-orang yang memang demonstran yang asli itu cerdik sekarang ya. Jadi ketika mulai ada provokasi dan sebagainya, justru mereka malah mundur gitu. Sehingga orang yang mau menunggangi kehilangan tunggangannya. Jadi ketika mereka melakukan aksi kekerasan, aksi pembakaran dan sebagainya, jumlah mereka sebenarnya sedikit. Cukup sedikit sampai pengawalnya Ibu Puan Maharani bisa mengusir mereka gitu. Mereka nampak. Oke teman-teman, ya itu tadi berarti langkah kita udah benar ya. Emang ada dan di video ini ya, ini Guru Gombel memaparkan pokoknya tentang aksi-aksi lah, tentang tunggang-tunggangan, cara kerjanya itu gimana. Dan kalian bisa tonton sendiri, by the way yang belum nonton, kalian boleh menonton video ini. Dan ya, kita kembali lagi ke storynya Bung Ferry di 46 menit yang lalu ya teman-teman. Di sini dia ngetek, "Oi, Divisi Humas Polri, Puspen TNI, kalian sakit atau gimana? Itu gak ada peserta demo. Ngapain masuk kampus, oi? Oi, Prabowo, ini loh, siapa sih pembisiknya gitu?" Kita udah tenang 1 hari ini, kita demo dengan damai gitu. Bahkan di seluruh tempat, itu udah, di sini kita lihat deh, di seluruh tempat tuh bener-bener kondusif cuy, bahkan di Medan juga, Bekasi, Medan, semua tuh kondusif. Ya memang luas sih ya, luas gitu, Indonesia luas gitu. Mungkin provokasi bisa dilakukan di mana-mana, mereka memprovokasi sendiri, mereka menyerang sendiri itu. Bahkan faktanya lagi yang bisa jadi korban tuh orang yang bahkan gak demo atau warga sipil teman-teman, ngerinya. Oke, sabar ya, gue jujur karena gue mau record, jadi gue belum lihat videonya ini sama sekali. Gue bodo amat ini videonya bakal di-restrict sama YouTube atau bakal di kuning atau bakal di-ban sama YouTube. Gue nggak peduli, kita harus lihat ini bareng-bareng teman-teman. Oke, langsung aja. Oh, Unisba dan Unpas ya, Unisba dan Unspa diserang. Ini di Bandung ya teman-teman ya. Jadi ini kita bacain. TNI dan polisi menyerang kampus Unpas dan Unisba Bandung. Berikut rumah-rumah warga Taman Sari terkena imbas penyerangan brutal aparat Oh, men. Kan apa yang gue bilang kan? Apa yang gue bilang tadi kan? Kayak what the hell bro? By the way, gue belum lihat videonya. Tadi gue cuma nge-like sama reposted doang teman-teman. Wah, gue gak bisa mikir lagi. Maksudnya apa? Berarti kita cerdas, mereka brutal gitu. Maksudnya apa gitu loh. Kenapa penyerangan ini gitu? Oke, kita lihat ya. Apa ini maksudnya? Gak ada suaranya kah? Apaan anjir? Ini CCTV ya teman-teman ya. Wah, gila, ngapain mereka di situ anjir? Wah. Woi, kampus, woi! Woi, anjing, kampus, goblok! Kampus, woi! Kampus, Unpas! Woi, kampus, woi! Woi, anjing, kampus, goblok! Kampus, woi! Kampus, Unpas! Woi, kampus, woi! Kira diserang, guys. Sama Parcok. Kira diserang guys. Gelap. Sama Parcok. Di mana? Aduh, gak tega gue anjing. Wah. Anjing, sumur gas air mata, guys. Astagfirullahaladzim. Apa sih maksudnya?
Apa sih maksudnya? Tuh udah kayak mau perang anjing. Wah, wah nggak ngerti lagi gue anjing. Sorry dah gue. Wah nggak ngerti lagi dah. Wah nggak bisa ngomong anjir gue. Sorry keluar toxic gue keluar di sini. Sorry banget ya untuk video kali ini gue nggak bisa nahan lagi cuy. Wah stay safe ya so teman-teman yang di Bandung ya. Pada caper semua ini. Orang jalan sepi nih makin ke kampus. Serang balik. Sabar dulu teman-teman. Sekali lagi kita harus berkepala dingin kali ini. Tapi lihat tuh. Ya bener. Wah anjing gue bisa ngomong lagi men. Yang nyerang pihak berwajibnya. Nah gini loh, enggak, ini teori liar gua. Mungkin di situ di kampus itu disusupi kayak, tapi yang diserang kampus loh. Misal pendemo itu tadi ada petasan ya. Tapi yang diserang kampus loh. Lo ngerti gak sih kayak istilah kata mereka nyebar orang di situ ya buat entah buat tapi nggak logika juga gitu, nggak bisa kayak gitu juga gitu, karena mereka tuh gue ngerti kronologinya gimana, tapi lo lihat tuh tadi barisan itu masuk bareng-bareng, nah malah ngegas air matain kampus anjir yang tenang-tenang. Wah solusinya apa anjing? Ya bener, solusinya apa? Wah gue nggak bisa ngomong gue. Gila. Kita lihat lah ini orang nih. Sorry. Lepasan lagi mulut gue. Mana tahu dia kak. Iya lagi. Kan udah pernah gue bilang. Kurang lebih yang pegang akunnya kan adminnya mungkin. Ya, semua itu atas dasar perintah pimpinan gak sih? Aduh, mana komentar barunya? Lihat nih. Ya maksudnya apa nyerang kampus? Maksudnya apa nyerang kampus cuy? Bentar. Anggap aja yang tadi ya teori liar gue dah. Karena kita nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba nyerang kampus anjir. Lihat nih. Wah gila sih. Apa gue lihat lu kontra 1-3. Oke, sabar. Ini baru aja ini yang terbaru cuy. Ini. Oke, kita lihat ya. Oh ya, ini kawasan ini kah? Bandung ya, kawasan Pak Dedi kah? Aduh, baca Sunda lagi. Gak ngerti. Aduh, ayo kita lihat IG-nya Pak Dedi ya, teman-teman ya. Oke, wait. Kenapa sih nggak ada update, anjing? Bro, what just happened, bro? What just happened, anjing? Stay safe, teman-teman. What just happened, bro?
Wah iya anjing. Udah kayak mau perang tai. Wah gila loh. Gila. Wah. Wah anjing. Bang, please update lagi bang. Wow, oke. Kabar. Aduh. Please. Please terima, please. Please terima bang, please. Please terima bang, please. Wah, sumpah gue panik sendiri ini. Gue panik sendiri cuy dari tadi cuy. Gue gak bisa anjir ngeliat begini-begini. Wah gak tenang aja. Gue gak bisa bernarasi. Gue gak bisa berkata-kata. Bung Ferry apakah ada update? Oh no update again bro. Sabar ya. Gue hold dulu ya. Ini mungkin ini jam 1.38. Gue bakal hold dulu. Gue bakal cari-cari lagi teman-teman. Oke teman-teman. Jadi stay safe yang mungkin berada di kawasan Bandung. Dan kita kawal terus lah ya. Semoga gue bakal dapat perkembangan terbaru. Dan gue gak ngerti alasan mereka apa ya. Mereka tiba-tiba nyerang kayak gitu. Itu udah gila banget. Dan kita udah dapat tadi videonya. Semoga tetap baik-baik aja yang di sana teman-teman. Oke teman-teman, gue tadi ngelihat apa namanya, ngelihat yang di tag ya, akun-akun yang di tag. Di sini ada update 1 jam yang lalu. Alert, masa kejebak di dalam kampus ditembaki gas air mata. Mereka ngapain nyerang kampus anjing? Itu gas air mata ya? Oh ya sorry, gue nggak. Itu gas air mata, gue kira petasan anjir. Wah. Ada orang hilang. Ada orang hilang loh. Wah, ngeri banget cuy. Kronologi pukul 15.10 WIB tanggal 31 Agustus kemarin. Sudah mengeluh dada sesak sewaktu berada di dekat gedung DPR. Hingga sekarang belum bisa dihubungi. Sementara pukul 13.57 hari ini 1 September, lokasi nomor HP-nya masih berada di sekitar Senayan. Surya terakhir kali menggunakan hoodie seperti terlihat pada foto di atas. What the fuck? Hah? Wah, ambulan gak bisa masuk. Wah, anjing. Terus gimana anjir yang susah nafas dilemparin gas air mata cuy di dalam cuy. Gimana? Wah tetap rasional ya. Aduh. Sabar ya. Wah bahkan masa Pak Denny nggak tahu sih? Wah, ada apa coy ini? Ya gue harus buka X sih. Wah, anjing. Oke, tadi. Masih yang tadi teman-teman. Wah.
sabar. Ternate teman-teman. Kami datang ke Anjir. Cuy, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini udah jam 1.43. Gue gak ngerti maksudnya apa. Gue gak ngerti apa yang terjadi. Gue teman-teman sekitar 6 menit yang lalu ya, setelah gue nunggu kabar terbaru dari Bung Ferry Irwandi, dan gue juga udah menenangkan diri gue. Soalnya gue tadi, lo ngerti gak sih, kita baru dibikin tenang kemarin. Kayak kita ngeliat berita demo tuh udah mulai reda gitu di FVP kita. Kayak udah mulai kondusif gitu. Udah kondusif lah bisa dibilang kemarin. Dan sekarang, oke, langsung aja kita bacain ya captionnya. Dan ini yang udah kita lihat tadi by the way. Ini CCTV, ini ada 6 slide ya. Kita baca dulu seperti biasa captionnya. Aksi terorisme yang Anda katakan itu bukan dari rakyat Anda sendiri, tapi justru dari perangkat keamanan yang Anda miliki, Presiden. Ngetek Pak Prabowo ya. Ini adalah bukti yang nyata dan jelas. Buka mata Anda. Lihat. Teman-teman itu telah menyuarakan suaranya dan pulang. Udah pulang teman-teman. Pun jika ada kelompok perusuh, itu bukan dari mereka. Kenapa kampus yang dimasuki? Seluruh rakyat Indonesia hari ini berusaha saling menjaga, tapi lihat kelakuan aparat keamanan Anda di Bandung. Yang jelas kalau Anda menyayangi kekuasaan dan jabatan Anda, maka ini yang harus Anda bereskan. Ini era media sosial, semua penglihatan orang terkoneksi satu dan lainnya. Kuping Anda mungkin hanya mendengar asing dan media. Masalah terbesar justru ada di sekeliling Anda. TISEP Bandung terus berkabar. Seperti yang udah gue bilang tadi, mereka demo dan skenario tertaiknya itu perusuhnya dari mereka. Tapi sampai misal masalah sampai nyamperin ke kampus tuh udah nggak logika gitu loh. Udah nggak logika. Istilah kata, misal pendemo mundur nih, pendemo udah mundur, ya udah kan udah aman daerah situ gitu. Ngapain lu samperin ke kampus kayak mau ngajak perang? Mereka nggak bersenjata lengkap kayak lu, pakai tank cuy. Apa tuh tadi? Pokoknya itulah. Orang-orang ngomongnya juga tank itu apaan tuh, gede banget tuh kendaraannya. Gila banget cuy. Dan gue yakin kok pasti pada kondusif orang-orangnya kok. Lihat. Udah gak ada, hari ini kita udah nyantai gitu. Dan ini menurut gue nih, ini salah satu blunder terbesar mereka nyamperin ke apa namanya, ke kampus tuh udah gila. Menurut gue blunder terbesar sih. Apa alasannya gitu? Bro, alasan apapun gak diterima anjir. Oke teman-teman, jadi ini update 6 menit yang lalu ya dari Bung Ferry di jam 1.58 teman-teman. Oke teman-teman, ini di jam 2.21 ada story terbaru dari Bung Ferry Irwandi lagi. Kita lihat, gagal di Jakarta, Jogja dan Bekasi. Sekarang mereka coba lakukan di Bandung dengan cara yang sangat kasar. Kami tidak peduli narasi asing atau mafia. Yang ada depan mata kami adalah mereka yang bersenjata. Mereka masuk kampus, sekali lagi masuk kampus. Gas air mata ditembakkan, gak ada sedikit pun pembenaran tuh itu. Ya sekali udah gue bilang ya, udah gak ada alibi lagi untuk ini. Mereka nabrak itu udah pasti disengaja yang kemarin untuk memancing. Sekali lagi ya, kalau udah kayak gini berarti gue udah memastikan skenario ini ya. Mereka yang menabrak itu dipastikan untuk memantik emosi kita untuk menjadi semakin anarkis, dan pembakaran di mana-mana segala macam. Dan udah gitu ya, pembakaran itu pun itu masih bisa aja disusupin gitu. Pembakaran di mana-mana atau penjaraan di mana-mana itu masih bisa aja disusupin sama orang-orang dari
ya itu gitu loh. Mungkin masih bisa aja gitu. Dan sekarang mereka nyerang kampus tuh menurut gue, kalau tujuan mereka emang membuat kita terprovok, udah nggak bisa diprovokasi lagi kita udah nggak bisa diprovokasi lagi coy. Dan kita udah tahu kelakuan mereka gitu. Kita udah tahu kelakuan mereka. Jadi untuk teman-teman jangan terprovokasi ya. Udah jangan ya kita tahu ya. Gue kesel banget kalian bisa lihat tadi, gue kesel banget mereka nembakin gas air mata itu. Gue harap kalian nonton video ini sampai akhir ya. Jadi mungkin ketika gue ngelihat, itulah yang kalian lihat pertama kali, emosi kalian pasti meluap-luap ya, meledak-ledak seperti yang gue rasain. Apa namanya? Bentar, sabar ya. Seperti yang gue rasain tadi, kalian lihat gue emosional banget. Tapi oke, kita bisa nyimpulkan mereka memprovokasinya ini udah terang-terangan. Ini blunder ya. Jadi spekulasi saat ini gimana ya? Ya yang kita cuma duga-duga, mereka udah apa alibi mereka gitu. Sekali lagi, kalau misalnya emang rusuh ketika demo, ketika mereka udah bubar, ya udah nggak sih? Maksudnya ketika mereka pengen nyari dalangnya, misal yang rusuh, misal nih, padahal nggak ada kok. Misal yang rusuh, nggak perlu nembakin gas air mata sebanyak itu kan. Misal yang rusuh, yang rusuh juga kena gitu loh. Ini semisal, padahal nggak ada kok, nggak ada yang rusuh pastinya. Karena kita lihat dari pagi tadi sampai sore udah gue kasih lihat di story Bung Ferry, dan orang semua udah mengkonfirmasi lah gitu. Kenapa mesti jam segini? Kenapa mesti jam-jam malam gitu? Jam gini waktunya orang-orang istirahat gitu. Itu udah nggak logika banget, udah nggak ada alibi di sini. Jadi teman-teman jangan terprovokasi lagi. Kita marah tapi ya udah, kita nggak usah anarkis, nggak usah apa. Gue nggak tahu ada oknum yang anarkis gitu. Padahal bukan kita udah bisa menahan emosi lah ya, kita tahan lah ya, sabar. Ini peperangan kita, gitu loh. Kita harus bisa lebih dewasa gitu menghadapi hal ini. Mungkin kalian bisa lihat ya spontanitas gue ketika ngeliat ini tadi. Gue baru ngeliat berita ini tadi, gue benar-benar begitu marah, gue benar-benar begitu emosi. Tapi sekali lagi kita tarik nafas dalam-dalam. Kita harus berkepala dingin teman-teman. Kita lihat besok alibi mereka itu apa. Kita lihat udah nggak ada alibi lagi. Mereka masuk kampus nembakin gas air mata. Gak ada pembenaran, gak ada. Kampus tuh banyak siswanya yang gak bersalah gitu. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi jangan terprovokasi ya. Memang tujuannya mau provok, tujuannya itu. Wow, gila permainan. Gila, kita harus dengan cerdas juga. Mereka Wow. Just wow, man. You know what I mean, bro. Just wow. Gue kayak hidup di film genre action, anjir. Action dan psikologikal, gila. Padahal itu hal yang apa namanya? Hal yang cuma gue kira fiksi belaka selama ini terjadi anjir di negara Konoha ini. Bang Jerome tolong up tentang penyerangan di kampus Unisba dan Unpas Bandung. Aku yang pulang kerja shift 2 di jam 10 gak bisa tenang. Takut banget. Soalnya itu rute jalan pulang ke rumahku. Perusahaan tempat kerjaku juga tidak memberi kelonggaran perihal shift kerja atas apa yang tengah terjadi di situasi saat ini. Sedih. Ya. Ini tadi ya. Udah kita lihat tadi. Ini kalau logika aja. Udah kita lihat tadi ya teman-teman.
Nggak ada demo anarkis, kampus tempat isinya medis. Masa udah bubar dari jam 6 sampai 7 malam, terus tiba-tiba diserang dan bawa mobil begituan. Urgensinya apa gitu. Sumpah gue cuma mau bilang, jangan kepancing emosi permainan mereka. Mereka cuma mau mancing amarah dan masa lebih anarkis. Tuntutan terlupakan dan yang ada malah situasi darurat militer. Gue paham kalian emosi sama gue juga. Cuma please, tolong jangan balas kekerasan sama anarkis juga. Tetap fokus sama perjuangan tuntutan kita. Benar. Benar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue juga ngelihat akunnya Kak Salser ya. Di jam 2.54 pagi. Jujur gue belum bisa tidur. Di sini ya, dia mengutip, kita langsung bacain aja. Sorry, ini maksudnya apa? Ini mahasiswa kalian tembak gas air mata dalam kampus buat apa? Mereka nggak demo, nggak rusuh, mereka nggak ngejarah, nggak melakukan kekerasan. Ini atas dasar hukum apa? Ingat ya, sekali lagi mereka tadi pulang dari demo itu sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Ini wilayah akademik yang kalian tembaki gas air mata. Di mana wilayah akademik itu wilayah otonom bagi orang yang sedang mengenyam pendidikan sarjana secara merdeka. Sekali lagi saya tanya dasar hukumnya apa ya? Nih ngait Listio, Divisi Humas Polri, Puspen TNI. Ini TNI ya yang nyerang ya. Oke, kita baca lagi. Ya, di slide yang 20 menit yang lalu. Kita bacain dulu. Aduh, gimana sih caranya biar nggak pindah-pindah? Jika ada penyerangan kampus oleh aparat, pelaku dari pihak aparat dapat dijerat dengan pasal pidana seperti penganiayaan, pasal 351 KUHP atau pasal 466 UU 1 2023 atau penggunaan kekerasan secara bersama-sama, pasal 351 KUHP atau pasal 262 UU 1 2003. Jika terjadi luka atau maut, selain itu, aparat dapat menggunakan kekuatan dengan dalih pembelaan terpaksa, nutwir, sesuai pasal 49 KUHP, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum ini memastikan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara termasuk di lingkungan kampus harus dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Dasar hukum yang relevan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri. Pasal 13 mengatur tugas kepolisian untuk melindungi keamanan dan ketertiban, namun dalam pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab. Kewenangan masuk kampus, polisi berwenang memasuki area kampus jika terdapat dugaan tindakan pidana atau anarkisme untuk melakukan penindakan, namun harus sesuai prosedur yang berlaku. Tanggung jawab aparat, meskipun memiliki kewenangan, aparat kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan bagi warga negara, termasuk peserta aksi, dan menyelenggarakan pengamanan sesuai prosedur. Penuntutan pelaku. Jika aparat melakukan kekerasan yang melanggar hukum, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal-pasal yang berlaku KUHP atau UU 1 2023. Asas pembelaan terpaksa. Aparat yang melakukan kekerasan dapat berdalih pembelaan terpaksa, namun harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut perlu dan proporsional terhadap serangan yang mendadak dan melawan hukum. Oke teman-teman, jadi ini jam 3.35. Biar kita tahu ya mereka ngapain. Jadi mereka tuh sweeping. Gue udah baca semua. Kata intinya mereka tuh sweeping gabungan dari Polda Jabar bersama TNI Kodam 3 Siliwangi sampai bawa alat-alat gede kayak gitu ya. Berbondong-bondong tuh rame banget gitu. Mengintimidasi dah pokoknya deh ya. Katanya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Air mata, oi! Gitu. Coba lihat apa yang terjadi tadi gitu. Oh hell nah. Kata dia udah melakukan dialog dengan sejumlah warga katanya. Mengamankan beberapa orang diduga akan melakukan makar. Siapa? Kalau udah malam itu siapa gitu loh. Tapi kok ujung-ujungnya itu ngapain ya? Ujung-ujungnya melakukan memastikan keamanan dan kenyamanan kok nembak-nembak gas air mata ya. Ditingkatkan ini merupakan Lihat. dan kami juga kami juga telah sekalian bahwa kegiatan patroli tuh rame anjir tuh, lihat dah komen-komennya dah yang kayak gini memastikan keamanan. Gitu lah ya, patroli apa nih orang tengah malam sambil ngeblok ambulan dan tim medis.
Teman-teman, jadi sampai sini dulu aja, ini gua udah kelar ngeditnya sampai sini ya. 35 menit teman-teman. Ini jam 6.04 pagi ya teman-teman ya. Mungkin ini habis nih, gue bakal langsung upload teman-teman. Jadi sekali lagi stay safe. Mungkin banyak kalian juga mungkin ada yang berspekulasi ini itu, jadi tapi ingat tujuan kita cuma satu ya. Mungkin gue juga tadi sempat berskenario liar ya, kayak ibaratnya keluar dari otak gue itu aja ya. Jadi mungkin kalian juga punya lah, pokoknya orang-orang juga punya skenario liar, itu sama aja lah kayak gue kan gitu. Tapi sekali lagi ya, ingat tujuan kita teman-teman, jangan terprovokasi. Sekali lagi, kita nggak mau sampai kita disetir atau sampai dikuasai ya. Darurat militer itu ngeri banget teman-teman ya. Wah, itu udah kacau banget. Makanya kita walaupun marah, walaupun kita kesal, sedih ya, tapi harus tetap tenang. Kita punya perwakilan dari influencer-influencer yang keren. Jadi kita ikutin anjuran mereka. Mereka punya power lebih besar dari kita. Mereka bisa bersuara. Dan semoga didengar juga. Kemarin juga ada 17+8. Semoga cepat realisasi juga itunya. Dan kita jangan mudah terpengaruh juga, terprovokasi. Dan sekali lagi stay safe. Gue nekankan lagi, gue bukan public speaking yang bagus. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata gue yang salah. Gue cuma seorang clipper di channel kecil ini yang ingin menyuarakan keadilan teman-teman. Jadi sampai sini dulu dan stay safe.